Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma. Dengan NIM akhir 107, pada kesempatan kali ini saya akan membahas review jurnal mengenai IECF Breastfed Children. Ini adalah artikel pertama dengan judul The Effect of Infant and Young Child Feeding on the Knowledge and the Attitude of Integrated Healthcare Center Cadres. Dan ini adalah identitas jurnalnya. Nah, pada artikel yang pertama, memang tujuan penelitian ini hanya untuk mengetahui pengaruh pelatihan IECF terhadap pengetahuan dan juga sikap kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Teluk Lingga, Kutai Timur. Untuk desain dan subjek penelitiannya, desainnya kuasi eksperimental dengan one group pretest post-test design, populasinya 104 kader posyandu dengan sampel 51 kader. Nah, untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya terdiri dari pelatihan IECF yang meliputi materi konsep IECF, urgensi menyusui, MPASI 6-24 bulan, penimbangan, pengisian KMS, serta monitoring tumbuh kembang. Sedangkan untuk variabel terikatnya ada pengetahuan kader dan juga sikap kader. Nah, dalam penelitian ini, langkah-langkahnya pertama ditentukan dulu desain, lokasi, dan waktu penelitian, kemudian ditentukan juga populasi dan sampel, meliputi seleksi sampel melalui kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian pemberian pretest, kemudian pemberian intervensi, post-test, dan juga analisis hasil. Nah, hasil dari penelitian ini didapatkan terkait pengetahuan kadar ternyata terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah pelatihan IECF. Sebelumnya itu sebagian besar kategorinya cukup dan kurang, namun setelahnya mayoritas kategorinya berubah menjadi baik, tidak ada lagi kategori kurang. Untuk sikap kadar juga ada peningkatan yang signifikan. Sebelumnya terdapat sikap yang tidak baik dan sangat tidak baik, namun setelahnya seluruh kadar berada pada kategori baik dan sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan IECF ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan juga sikap kader posyandu, dan pelatihan direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin sebagai upaya peningkatan kompetensi kadernya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, memang karena ini hanya untuk mengukur melihat perubahan efek dari pengetahuan dan sikap kader, makanya kelebihannya ini menggunakan pretest dan post-test design, sehingga perubahannya dapat diukur secara langsung. Kemudian instrumennya juga sudah diuji dan reliable. Untuk materi IECF-nya juga komprehensif, berbasis pedoman WHO UNICEF, sehingga valid secara ilmiah. Kemudian pelatihannya itu bisa meningkatkan pengetahuan dan sikap kader secara signifikan, serta mudah diaplikasikan di layanan dasar seperti posyandu. Sedangkan kelemahannya, implementasi IECF ini sulit bila pemahamannya masih rendah atau terbatas oleh faktor ekonomi budaya. Dan tidak ada kelompok kontrol, sehingga efek pelatihannya juga sulit dipastikan dan tidak dapat menilai kemampuan praktik kader setelah pelatihan. Nah, untuk kesimpulan penelitiannya, ternyata pelatihan IHF ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap kader, kemudian peningkatannya tampak pada perbedaan skor di pretest dan post-test, dan peneliti menyarankan agar pelatihan kader dilakukan secara rutin dan ada pendampingan berkelanjutan. Sementara untuk artikel kedua dengan judul Relationship Between Infant and Child Feeding History, Infectious Disease History and Food Intake in Wasting Toddlers. Ini adalah identitas jurnalnya. Kalau artikel yang kedua ini, tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis hubungan riwayat PMBA, riwayat penyakit infeksi, dan juga asupan makanan terhadap kejadian wasting pada balita di Puskesmas Landasan Ulin. Ini merupakan desain dan subjek penelitiannya dengan variabel penelitian, yakni variabel bebasnya riwayat PMBA, riwayat penyakit infeksi, dan juga asupan makan, serta variabel terkaitnya adalah wasting pada balita. Nah, untuk langkah-langkah penelitiannya, dilakukan penentuan desain dan lokasi penelitian, kemudian dilakukan penentuan sampel. Untuk sampelnya ada kasus 59 balita wasting dan kontrolnya 118 balita yang tidak wasting. Terus dilakukan juga pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis dan pengolahan datanya. Nah, ternyata hasil penelitiannya didapatkan bahwa hasil riwayat PMBA dan kejadian wasting itu ternyata ada hubungan yang signifikan. Artinya semakin buruk praktik pemberian makan bayi dan anak dalam 2 tahun pertama kehidupan, ternyata semakin tinggi juga anak tersebut beresiko mengalami wasting. Sedangkan untuk penyakit infeksi, ternyata balita yang memiliki riwayat infeksi dalam 2 bulan terakhir memiliki resiko 3,3 kali lebih tinggi mengalami wasting dibanding balita yang tidak memiliki riwayat infeksi. Terkait asupan makan, balita dengan asupan energi dan zat gizi yang di bawah 90% AKG itu memiliki resiko 4,3 kali lebih tinggi untuk mengalami wasting dibandingkan yang asupan minimalnya telah mencapai 90% AKG. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya ini desain case control sehingga tidak bisa memastikan sebab akibat, kemudian kuesionernya belum divalidasi, tidak ada prosedur binding atau matching sampel, serta tidak disebutkan faktor perancur lain seperti ekonomi, sanitasi, dan detail-detail lainnya. Sementara untuk kelebihannya adalah sampelnya ini cukup besar, kemudian dia juga menggunakan analisis statistik yang jelas, serta menggunakan indikator standar yakni AKG, Z-score, dan juga kriteria PMBA. Sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitiannya bahwa riwayat PMBA pada balita wasting lebih banyak pada kategori cukup dan kurang. Sebanyak 33,9% balita wasting memiliki riwayat infeksi, sebanyak 59,3% balita wasting mengalami defisit asupan makanan, dan terdapat hubungan signifikan antara riwayat PMBA, riwayat penyakit infeksi, serta asupan makan dengan kejadian wasting pada balita. Nah, secara keseluruhan,
Memang IACF ini adalah panduan resmi dari WHO dan WHO UNICEF mengenai praktik pemberian makan terbaik untuk bayi dan anak usia 0 sampai 24 bulan dengan tujuan memastikan pertumbuhan yang optimal, perkembangan otak dan motorik yang baik, pencegahan stunting, wasting, dan gizi kurang, serta imunitas yang lebih kuat dan penurunan angka kesakitan dan kematian bayi. Isi IACF-nya meliputi ASI eksklusif, ASI lanjutan, MPASI, keragaman pangan, makanan aman dan higienis, hingga pemantauan pertumbuhan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.